Jadi itu apa ovarium, kata suamiku. Aku bilang ovarium itu ya tempat pembuahan gitu ya, tempat sel telur gitu ya. Jadi kalau ada baby gitu ya, untuk yang dokter mungkin tahu menjelaskannya itu apalah seperti apa gitu, atau bisa searching di Google gitu ya. Jadi aku ceritakan cuman hanya sedetailnya itu ya. Indung telur itu adalah untuk apa? Seperti kayak sel telurnya perempuan itu gitu ya di situ ya. Eh, Suamiku bilang gini, "Penjeswanger" gitu. Bahasa Belanda itu ya, dia bilang. Katanya, "Kamu hamil ya?" katanya gitu. "Tapi kan kamu kemarin baru menstruasi," kata dia gitu kan. Suamiku kayak agak aneh gitu kan. Aku bilang, "Ya aku nggak swanger," aku bilang. "Aku nggak hamil karena kan kemarin baru menstruasi," aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, "Jadi kenapa ada eh, ada apa gitu," dia bilang. Terus sebenarnya aku nggak mau bilang kata-kata itu, tapi karena suamiku memaksa aku dengan ini, jadi aku bilang, "Dokter bilang kemungkinan ada tumor dan kanker di ovariumku," aku bilang gitu. Terus suamiku diam, lalu ya oke, kita cek nanti hari Jumat gitu ya. Singkat ceritanya kami cek hari Jumat. Terus setelah hari Jumatnya dokter pakai CT scan I think, or US US USG USG. eh, Dia cek di alat vitalku, terus ada komputer untuk kasih tahu itu apa yang dia cek itu. Terus dia lihat, dia kayak ragu-ragu ini apa gitu, kayak dia belum pernah lihat ini gitu sebelumnya gitu. Kemudian ada asistennya juga di situ, mereka seperti kayak nggak yakin itu apa gitu. Setelah itu setelah dicek, habis itu asistennya pulang, terus dokternya bilang, "Can I check one more time please," katanya gitu. Oke, aku bilang ceklah lagi gitu. Terus dicek ya. Sebenarnya ngecek itu lumayan sakit juga karena dia kan masukin alat gitu ke alat kelamin kita ya. Terus dia cek, terus dia putar-putar gitu, dia cek, terus ada komputernya juga gitu ya. Terus dia lihat ini banyak sekali fluid, katanya banyak cairan di dalam. Ya karena waktu itu perutku itu udah kayak gede, kayak 6 bulan 7 bulan gitu. Aku semakin kurus, aku nggak bisa makan, aku cuman hanya minum jus gitu, minum air gitu. Kalau aku makan seperti nggak ketelan, jadi nyangkut di leher gitu. Lama baru dia bisa ketelan gitu ya. Jadi aku pernah makan kacang waktu itu dan nyangkut di leher gitu, nggak bisa ketelan gitu. Jadi aku selalu usahakan buat jus atau smoothie gitu, jadi bisa ketelan. Nah, setelah itu aku bilang sama eh, eh, tadi sampai di mana ya, aku jadi lupa, makanya aku kalau bisa jangan kesana kemari gitu, biar confirm di ceritaku ya. Lalu setelah aku dicek sama USG sama dokternya, dia cek, lalu dia bilang ini apa, dia nggak belum tahu juga ini apa, dia kayak masih ragu-ragu. Terus dia bilang, "Apakah kamu sudah cek darah?" "Belum," aku bilang. Kemudian suamiku bilang, "Nah itulah, dari kemarin dia belum ada dicek darah, belum belum ini belum itu," kata suamiku. Seperti suamiku tuh kayak kesal gitu. Lalu dokternya bilang, "Ya hari ini harus cek darah nanti," katanya. Terus kemudian dia bilang, "Saya akan liburan vakansi, nanti ada dokter pengganti," katanya. Jadi dia datang antarkan kami ke resepsionis, terus dia bilang, "Hari ini cek darah," terus besoknya kalau nggak salah atau 2 hari lagi langsung cek ini apa namanya itu lungs ya, cek paru-paruku gitu, di rongsen gitu, di CT scan gitu ya. Lalu kami cek darah sebelum pulang, habis itu kami pulang. Kemudian kami rongsen
sorry, sebelum rongsen ada satu lagi tuh cek cairannya juga, cek cairan. Jadi cairan perutku itu dia bilang harus dibiopsi, diambil cairan sedikit terus dikirim cairannya itu uh, ke laboratorium. Nah, selama aku di perjalanan itu kan, kalau di jalan itu terasa sakit loh, perutnya itu kayak guncang, itu sakit gitu. Misalnya kalau nggak flat jalannya itu sakit. Jadi aku bilang juga perutku ini seperti kayak mau meledak rasanya, karena terlalu udah kayak gede gitu ya, aku kayak hamil gitu, tapi badanku makin kecil gitu, tapi ternyata itu kan nggak hamil gitu ya. Aku aku berat sekali bawa perut itu gitu. Jadi suamiku bilang, sabar katanya kayak gitu. Terus pada saat biopsi ya, diambil cairannya, terus dia bilang kita akan kirim ke laboratorium gitu ya. Pada saat itu suamiku langsung bilang, droge maken katanya. Dia bilang coba keringkan itu katanya gitu. Terus dokternya bilang gak bisa dikeringkan ini, katanya dia lihat order katanya, dokter punya informasi, dia bilang tidak ada dikeringkan, harus dikeringkan, cuma hanya diambil sedikit sampelnya dan akan dikirim ke laboratorium. Kata suamiku, droge makan gitu. Buatnya keringkan katanya, istriku itu udah susah jalan katanya, perutnya itu katanya udah seperti mau meledak katanya, kamu harus keringkan kata dia kayak gitu. Kemudian dokternya coba telepon dokter kandungan yang ngecek aku yang kemarin, udah telepon, aku nggak tahu apakah diterima apa enggak, yang pada intinya karena suamiku mendesak untuk dikeringkan cairan itu diambil keluar. Akhirnya si dokter itu pun dia aku nggak tahu ya apakah mereka sempat komunikasi, pokoknya intinya akhirnya dikeringkan. Jadi ditarik hari itu, ditarik cairan itu. Nanti aku akan share untuk foto-fotonya ya. Jadi dia tarik keluar, kemudian aku ditaruh di kayak selang gitu dari perutku itu kecil, terus dia untuk menarik cairan itu ya. Kemudian aku dibawa ke ruangan, jadi cairan itu keluar 5 liter. Bayangkan 5 liter cairan ada di perutku. Jadi makanya segitu gedenya. Aku semakin kurus, aku nggak bisa makan, tapi cairan itu semakin uncontrol ya. Jadi dia numpuk di perutku itu. Kemudian setelah udah cairan itu keluar, si perawatnya bilang, kamu mau makan apa? Karena kan aku jadi kayak opname gitu ya sehari gitu ya. Aku bilang aku mau makan roti sama keju gitu. Jadi dia kasih roti sama keju, aku makan. Terus aku langsung bisa telan gitu, langsung bisa langsung nelan gitu, nggak pakai kayak susah gitu, nggak nyangkut di situ, jadi bisa telan. Aku bilang sama suamiku, aku bisa nelan, aku bilang senang sekali aku bilang aku bisa nelan aku gitu. Terus aku perasaannya juga udah enak perutnya gitu kan. Terus suamiku lihat aku juga senang, aku juga senang kata dia gitu. Terus kami pulang ke rumah. Setelah itu lalu aku seperti biasa, rasanya aku enak gitu ya, kayak kembali udah kayak normal, aku udah sehat, rasanya udah perutnya udah nggak cairan lagi penuh gitu ya. Terus leherku aku bisa nggak terasa tersedat gitu, jadi aku senang. Terus kemudian singkat cerita, 2 hari berikutnya apa sehari berikutnya pergi untuk mengecek ini ya, lungs, paru-paru, untuk di CT scan ya. Terus kemudian cek itu, dan kemudian pada hari Jumatnya hasilnya, katanya kami datang ke rumah sakit di Veldhoven untuk hasilnya. Kemudian dokter yang pertama sudah libur dan ini dokter penggantinya ya, karena kebetulan pada saat itu pada saat itu kan udah summer ya, jadi pada libur lah gitu ya. Jadi dokter itu bilang hasil darah udah ada, hasil biopsi juga udah ada, tinggal hasil paru-parunya, katanya paling cepat itu hari Senin. Jadi dia bilang I'm sorry katanya, hari ini belum ada gitu. Saya belum bisa memastikan ini apa gitu, hari Senin gitu. Jadi kemudian kami udah merasa karena ini udah dipercepat gitu ya, semasa yang kemarin itu lama waktu aku sendiri, dan kami pulang. Terus tibalah hari Senin.
Tibalah hari Senin di rumah sakit, terus dokter bilang semuanya udah fix katanya. Laporannya saya sudah terima katanya. Terus dia bilang kamu positif kanker ovarium kata dia gitu. Terus pada saat di situ aku masih percaya nggak percaya. Aku nggak nangis, nggak histeris, nggak kayak kecewa atau apa gitu. Itu rasanya aneh aja gitu. Kecewanya itu ada seperti kok selama ini hasilnya begini gitu. Tapi untuk menerima kankernya itu aku masih yang this real or not, atau ini salah diagnosa atau bagaimana, aku masih seperti itu ya. Jadi kemudian dokter dan bilang mulai hari ini kamu harus positif. Jadi positif kata dokternya. Aku bilang ya, aku bilang itu sudah stadium berapa, aku bilang gitu kan. Katanya sudah stadium 3C. Jadi mungkin sudah lama juga kan, jadi sudah stadium 3C gitu ya. Terus suamiku bilang seperti dia bilang ini, aku sudah menduga gitu, dia bilang gitu ya. Tapi kenapa terlalu lama mereka itu dari house art gitu, aku bilang. Sampai sudah hampir 3 bulan gitu. Aku bilang I'm sorry, aku bilang kayak gitu. Karena aku mengalami ini di Belanda, aku bilang kayak gitu. Karena sepertinya kan orang berpikir kalau di Belanda itu apa-apa cepat, ini lebih ibaratnya lebih canggih lah gitu, lebih modern, lebih ini, lebih itu gitu ya. Pemikiran kita di Indonesia sana kan lebih gitu, aku bilang. Tapi pada faktanya yang terjadi padaku nggak seperti itu. Dokternya nggak aware, dan 2 kali echo juga nggak ada hasilnya yang jelas, dan harus kita yang mendesak baru kita dikasih ke dokter spesialis. Aku terus kata dokternya, kalau kamu mau kamu bisa seperti kayak komplain atau seperti kayak aku nggak tahu, seperti katanya bisa dibicarakan gitu ke house artnya yang menangani pertama kali gitu. Kemudian suamiku bilang no time for that katanya. Aku sekarang harus fokus untuk menyembuhkan istriku katanya. Aku sekarang fokus untuk istriku katanya. Jadi suamiku, aku lihat sudah emosional juga ya, matanya udah merah gitu. Dia bilang aku sekarang fokus sama istriku. Lalu si dokternya itu bilang gini, nanti kalau operasi bukan di sini katanya, bukan di rumah sakit ini, tapi nanti di rumah sakit Katarina di Eindhoven. Jadi ini bukan brand yang sama, jadi ini rumah sakit lain, tapi sepertinya yang aku tahu, yang banyak informasi, di rumah sakit inilah yang sepertinya mereka itu lebih expert, lebih pengalaman untuk menangani kasus seperti aku. Nah, jadi aku bilang oke. Dokter bilang saya akan menelepon kamu nanti jika saya sudah seperti kayak rujukan ya, di overhandle ke rumah sakit Katarina, nanti saya akan hubungi kamu, katanya kayak gitu. Terus nanti setelah operasi nanti kemonya kemonya kembali ke rumah sakit ini, kata dokternya. Terus kemudian suamiku bilang oh nei, katanya. Suamiku langsung bilang kalau di sana penangannya lebih baik, lebih bagus istriku di sana, katanya. Jadi operasi di sana, kemo juga di sana, nggak mau kembali ke sini, kata suamiku kan. Terus oke, terserah, kata dokternya. Kemudian singkat cerita kami pulang. Di perjalanan itu udah lihat pohon gitu ya, lihat pemandangan luas gitu, dan kemudian di kepalaku itu sudah kayak berperang gitu, kayak kata-katanya seperti ini, kayak kau kanker gitu, you ovarian cancer gitu, kamu terdiagnosa kanker indung telur atau kanker ovarium uli gitu ya. Terus yang satunya mungkin kayak ibaratnya kita punya dua sifat gitu. Yang satunya sudah kayak udah nggak deny lagi, tapi kayaknya udah meredup gitu.
karena pada saat di ruangan dokter itu kan aku tuh masih mendinai gitu, kayak seperti menyangkal mungkin benar nggak gitu ya, masih seperti itu ya, masih kayak nyangkal gitu. Aku oh ya, aku sempat juga tanya di situ di ruangan dokter itu, eh dari mana ini kankernya? Aku bilang, ini dari mana kankernya? Terus kemudian dokternya bilang, sepertinya kayaknya dia nggak bisa jawab itu bagaimana, atau makanya orang selalu banyak spekulasi kanker itu dari mana gini, dari makanan. Nanti kita bahas deh, karena aku ada yang mau sampaikan juga nanti. Aku akan sampaikan yang survivor juga, dia sekarang itu seperti kayak menyampaikan, seperti kayak penggerak untuk tetap be strong, survive gitu ya, ibu itu. Jadi ada dia videonya, dia menerangkan tentang kanker itu nanti, tapi itu nanti. Jadi pada saat itu aku udah tanya, sebenarnya dokter itu juga seperti kayak dia belum bisa yakin 100% untuk menyatakan kankerku itu berasal dari mana atau apa yang terjadi gitu ya. Nah, singkat cerita yang tadi di perjalanan pulang, yang kepalaku yang sudah berperang di sini, yang kamu kanker gini, terus aku udah nggak bisa lagi mendinai itu karena itu udah fix dan itu sudah ibaratnya tidak bisa diganggu gugat, itu sudah final bahwasanya aku kanker ovarium. Di perjalanan aku duduk seperti di mobil ya sama suamiku. Aku sudah lemas. Pada saat itu aku sudah lemas. Aku coba kuat-kuatin diriku. Aku biasanya enggak, kalau kita bilang itu aku enggak cengeng, enggak, maksudnya kalau ada sesuatu hal mungkin aku bisa terharu gitu atau apa, tapi aku kalau untuk diriku, aku orangnya biasanya tough gitu, aku biasanya orangnya kuat gitu, aku enggak. Makanya waktu dokter bilang kamu kanker, aku tuh kayak masih yang nyangkal, really gitu, bener enggak gitu ya. Terus sampai pada akhirnya di situ aku menyadari, yes, really gitu, Uli, you have ovarian cancer gitu. Jadi aku udah nggak bisa berkata-kata, dadaku itu kayak sesak gitu, terus leherku ini kayak ada yang cekek gitu, kayak nggak bisa ngomong gitu, aku hanya diam gitu. Aku lihat suamiku juga mukanya udah merah, matanya udah berkaca-kaca. Jadi perjalanan itu kita hanya seperti lihat-lihatan, membisu gitu ya. Kemudian aku bilang sama suamiku, kamu menangis? Aku bilang, suamiku selalu memang gak pernah ngaku kalau dia nangis atau apa, dia selalu bilang aku emosional. Mungkin tipe pria gitu ya, gak mau dibilang cengeng atau apa nangis, selalu bilangnya I'm emotional katanya. Tapi aku tahu dia udah nangis gitu. Lalu aku juga di situ udah nangis ya. Aku berbicara sama Tuhan dari hati ke hati. Aku bilang, Tuhan kuatkan aku bilang gitu. Tegarkan aku bilang, sembuhkan aku bilang gitu ya. Kemudian sampai di rumah, aku berpikir kadang-kadang seperti ini, kayak karena cairan itu sudah diambil, lalu aku kan sudah sehat gitu, kayak aku udah kembali, aku bisa makan dan seperti biasanya gitu ya. Tapi sebenarnya kanker udah ada di ovariumku, ibaratnya di dalam tubuhku ini sudah ada kanker gitu. Tapi pikiranku kayaknya aku sehat gitu ya. Terus aku berdoa sama Tuhan, kuatkanlah aku Tuhan gitu, sadarkan aku, kuatkan aku gitu. Tapi ya pertanyaan itu selalu ya, sepanjang hari itu selalu. Terus kemudian pada saat satu hari besoknya kalau nggak salah itu dokter dari rumah sakit yang di Veldhoven telepon, kemudian dia
bilang ke aku, saya sudah telepon ke rumah sakit Katarina, katanya kamu coba telepon sekarang, waktu itu pagi ya, supaya bikin janji untuk bertemu dengan dokter kandungan ya. Jadi aku mau telepon ke dokter yang di Eindhoven, yang di Katarina. Ini rumah sakitnya berbeda ya dari yang dua pertama itu. Jadi yang dua pertama itu rumah sakit Veldhoven sama Eindhoven, tapi brandnya sama. Kalau yang ini di Eindhoven juga tapi dia Katarina, berbeda. Jadi aku telepon, aku bikin janji. Pertama aku telepon suamiku dulu, kemudian aku bilang aku sudah dapat telepon dari dokter, dia bilang telepon bikin janji ke rumah sakit Katarina. Kemudian suamiku bilang, telepon bikin janji minggu ini, jangan minggu depan, katanya, supaya cepat, kata suamiku. Oke, aku coba, tapi aku nggak janji karena biasanya selalu mereka minggu depan, 2 minggu kalau aku yang telepon. Aku bilang, tapi kalau kamu mungkin cepat, aku bilang gitu. Dan aku telepon, dia bilang 2 minggu lagi bisa bertemu dengan dokter kandungan. Jadi aku telepon sama suamiku, benar apa yang gue bilang, harus 2 minggu lagi, aku bilang gitu kan. Terus mana nomornya, katanya, biar aku yang telepon. Jadi suamiku langsung telepon pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi, hari Jumat minggu itu langsung aku bisa ketemu sama ginekolog, sama dokter kandungannya. Singkat cerita, aku bilang sama suamiku, kalau kau yang bicara, kalau kamu yang langsung, mungkin mereka langsung cepat. Kalau aku selalu dibilangnya aku nggak tahu, I don't know. Maybe you think something, just writing below in the comment ya. Kalian bisa tulis apapun yang kalian pikir itu di komen video ini kalau kalian ada berpikir apapun, oke? Kemudian singkat cerita, aku bertemu dengan dokter yang di Katarina. Kemudian dokter Katarina itu mengecek ya, dia cek juga benjolan di sini, dia cek benjolan di sini. Terus dia bilang ada di lymph node, katanya di sini. Dia ada cek, katanya ada benjolan juga gitu. Jadi aku bilang, aduh, kok ada benjolan lagi ya gitu ya. Jadi pegang situ ada. Terus si dokternya itu ambil cairan juga dari benjolan yang di bawah perutku itu. Dia ambil, terus kemudian kami cerita, terus kemudian dokternya bilang, saya akan lakukan yang terbaik, kata dia gitu. Jadi suamiku cerita dalam bahasa Belanda tapi aku ngerti. Dia bilang, iya, itu terlalu lama dari rumah sakit pertama, dari House A dan rumah sakit yang pertama, katanya gitu. Terus ini sampai cairannya sampai 5 liter, kata suamiku. Terus dokternya kaget sekali. Dia nggak tahu loh, dokter itu jadi overhandle dari rumah sakit pertama ke rumah sakit yang di Katarina ini. Mereka nggak kasih tahu loh bahwasanya mereka telah ambil 5 liter cairan dari perutku. Aku bilang, hah? Mereka itu